Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Ramadhani dari kelas Courses Psikesia A2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Bank Syariah sebagai lembaga intermediate dan bagan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Bank Syariah sebagai lembaga intermediate artinya Bank Syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dan dalam mendukung peran ini, Bank Syariah membutuhkan sumber dana. Lembaga intermediasi ini sangat diperlukan karena untuk mempermudah penyelesaian transaksi barang dan jasa. Di samping untuk tujuan memperbaiki posisi likuiditas, dengan demikian peran lembaga keuangan sebagai intermediasi adalah untuk memberikan jasa-jasa untuk mempermudah transaksi moneter. Lalu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Pertama, penghimpunan dana. Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah atau syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudorobah. Yang kedua ada penyaluran dana. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pertama ada pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang kedua ada pembiayaan dengan prinsip sewa, yang ketiga ada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang keempat ada pembiayaan dengan akad pelengkap. Yang pertama ada prinsip jual beli atau bai. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Pertama, pembiayaan murabahah atau al-bai bisaman ajil, lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah berasal dari kata ribu atau keuntungan. Adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau margin. Yang kedua ada pembiayaan salam, yaitu transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Di sini bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Yang ketiga ada pembiayaan istisna, menyerupai produk salam. Tapi dalam istisna, pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Skema istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. B, ada di sini ada prinsip sewa atau ijaroh. Transaksi ijaroh dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijaroh sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijaroh objek transaksinya adalah jasa. Kemudian prinsip bagi hasil atau syirkah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut. Pertama, ada pembiayaan musyarakah. Adalah bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Kedua, ada pembiayaan mudorobah.
yaitu bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola yang biasa disebut dengan mudorib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam bentuk paduan kontribusi 100% modal kas dari sohib almal dan keahlian dari mudorib. Kemudian ada produk jasa perbankan lainnya, yaitu 1. Wakalah atau perwakilan, berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat, yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah atau permintaan nasabah. Yang kedua ada kafalah, merupakan jasa penjaminan nasabah di mana bank bertindak sebagai penjamin atau kafil, sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin atau makfulah. Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu penjaminan pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran. Dalam pengertian lain, kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dalam Quran Surat Yusuf, Surah 12 ayat 72. Yang ketiga ada sarf, layanan jasa perbankan jual beli valuta asing, sejalan dengan prinsip sarf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama, berdasarkan dengan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga, atau transaksi spot. Jenis layanan berdasarkan transaksi spot adalah today, tomorrow, dan spot. 4. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Kemudian yang kelima ada ron, adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana, ron adalah jaminan hutang atau gadai. Keenam ada hiwalah, yaitu transaksi mengalihkan utang piutang. Ketujuh ada ijaroh, selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan, yaitu sewa cicil, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya. Antara lain layanan menyewa kontak simpanan atau safe deposit box. Bank mendapat imbalan sewa atau jasa tersebut. Yang terakhir ada al-wadiah. Al-wadiah akad selain menjadi landasan syariah, produk tabungan termasuk giro. Bank mendapatkan imbalan atas jasa tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.